Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Kita kompak, kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur. Negara lain penuh kesulitan, negara lain penuh ketegangan, pertikaian. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap, disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Ya. Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita ya. Di mana-mana itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Pakar dan penggiat lingkungan mengkritik keras pernyataan presiden tersebut seraya mempertanyakan pemahaman Prabowo mengenai deforestasi. Prabowo dinilai tidak punya pemahaman yang memadai mengenai deforestasi. Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada sekaligus Ketua Konsorsium Biologi Indonesia, KOBI, Profesor Budi Setiadi Daryono menolak keras upaya penambahan perkebunan kelapa sawit yang akan mengancam kembalinya kerusakan hutan dan biodiversitas. Kami menolak keras rencana presiden tersebut. Banyak riset menyatakan di kawasan perkebunan sawit tidak mampu menjadi habitat satwa liar dan hampir 0% keragaman hayati berkembang di perkebunan sawit, kata Budi Daryono dalam keterangan yang dikirim ke wartawan, Jumat 10 Januari 2025. Budi mengatakan, selama ini dampak dari perkebunan sawit yang sangat luas dengan model monokultur ternyata rentan meningkatkan konflik satwa liar dengan manusia, sehingga berdampak berkurangnya populasi satwa liar yang dilindungi oleh UU seperti orangutan, gajah, badak, dan harimau Sumatera. Guru Besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada ini menegaskan pernyataan Prabowo soal penyamaan tanaman kelapa sawit dengan tanaman hutan menjadi pernyataan yang menyesatkan publik. Sebab, secara tegas sudah ada peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya menyebutkan bahwa sawit bukan tanaman hutan. Dekan Fakultas Biologi UGM ini menyarankan Presiden Prabowo menjalankan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Budi menilai pernyataan Prabowo soal penyamaan tanaman kelapa sawit dengan tanaman hutan menyesatkan publik. Sebab, secara tegas sudah ada peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya menyebutkan bahwa sawit bukan tanaman hutan. Senada dengan itu, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia M. Iqbal Damanik mengkritik keras pernyataan Prabowo yang menganggap bahwa membabat hutan alam atau deforestasi sama sekali tidak berbahaya. Sebab dengan kondisi krisis iklim saat ini, deforestasi sangat berbahaya. Statement ini berbahaya bahwa deforestasi katanya tidak bermasalah. Deforestasi itu bermasalah karena apa? Karena emisi karbon sudah sangat tinggi, bencana sudah di mana-mana. Jadi,
Salah satu benteng terakhir untuk mengatasi krisis iklim adalah hutan Indonesia, dan itu tidak hanya mengatasi iklim atau bencana di Indonesia tetapi itu secara global, ujar Iqbal seperti dilansir VOA. Pernyataan Prabowo soal pohon kelapa sawit yang memiliki daun juga dapat menyerap karbon dioksida merupakan logika yang keliru. Sebab, kemampuan menyerap emisi antara hutan alam dengan kebun kelapa sawit sangat berbeda. Selain itu, ketika hutan dibabat habis, bukan hanya kemampuan penyerapan emisi yang hilang namun juga ekosistem secara keseluruhan akan bermasalah, kata Iqbal. Jadi, ketika ada hutan yang terbuka, di situ tidak hanya pohonnya yang hilang, tetapi ada keanekaragaman hayati yang hilang di situ. Jadi dia dijadikan fungsi ekosistem, jadi logika bisnis as usual yang menjadikan lahan atau hutan sebagai bisnis as usual tidak melihat bahwa hutan sebagai sebuah ekosistem yang menyeluruh, jelasnya. Menurut Iqbal, ada sejumlah cara lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk memaksimalkan nilai atau keuntungan kelapa sawit, di antaranya memperbaiki lahan kritis yang dulunya bukan hutan alam, dan melakukan intensifikasi lahan. Jadi ada cara lain untuk melakukan itu tanpa deforestasi, tapi kenapa Presiden mengungkapkan bahwa itu tidak berbahaya? Itu logika pikirnya agak salah. Jadi jangan sedikit-sedikit kita butuh sawit, kita buka lahan, kita menebang hutan, kita melakukan deforestasi. Ada beberapa yang bisa dilakukan di Indonesia, melakukan permajaan, intensifikasi produksi, menanam di wilayah-wilayah yang memang sudah dibuka sebelumnya, dipaparnya. Pemerintah seharusnya bisa memaksa perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit untuk melakukan permajaan lahan kritis, yang selama ini tidak dilakukan karena alasan ekonomi. Dikutip Iqbal dari hasil penelitian, ditemukan bahwa daya tampung lingkungan batas atas atau cap sawit di Indonesia hanya sampai pada angka 18,15 juta hektar. Temuan ini penting, mengingat industri sawit di Indonesia terlampau ekspansif dalam 2 dekade terakhir. Deforestasi tidak hanya soal hutan gundul semata, namun juga mengubah lanskap hutan lindung yang kaya akan keanekaragaman hayati, sehingga dapat menangkap karbon dengan jumlah yang sangat besar. Hutan hujan tropis dapat menangkap 7,6 juta karbon per tahun atau setara dengan 15% emisi tahunan dari manusia. Jika pertumbuhan industri sawit terus dibiarkan tanpa ada pengendalian, maka berdasarkan hasil perhitungan ekonomi dan ekologi menunjukkan adanya potensi kerugian dalam jangka panjang yang besar. Berdasarkan data MAP Biomas, sejak 2018 hingga 2021 terjadi penurunan deforestasi terkait kebun sawit, tetapi mengalami peningkatan lagi di tahun 2022.